Kalau endorse, kita bisa lihat Trump juga mengendorse Elon Musk. Ya, berapa banyak itu yang di-endorse oleh Trump untuk bisa menang. Menurut saya itu sah-sah saja, nggak perlu diperdebatkan soal mengendorse. Nah, kebetulan PDIP mengendorse Anies Baswedan. Yang kita tahu memang di Jakarta ini Anies menang. Anies punya banyak pendukung. Nah, persoalannya apa? Kenapa kok bisa sekarang ini 39 apa 4? Ya kita Kim Plus ini kalahnya sampai hari ini ya, sampai detik ini masih 10%-an bedanya. Itu karena strategi. Karena betul-betul strategi dan bagaimana calon bisa meyakinkan masyarakat. Bagaimana Rano Karno yang punya banyak fans, gak ada yang gak kenal sama Sidul, walaupun dia bukan orang Betawi, bapaknya Padang, ibunya Jawa Tengah, bukan Betawi loh Bang, ibunya Jawa Tengah loh. Ya, tapi ternyata dia bisa memenangkan konsentrasi politik yang demikian keras di Jakarta ini. Ya, kalau saya terus terang saya mengapresiasi itu. Jadi kalau kalah ya kalah lah gitu. Kalau menang ya memang menang. Gak perlu kita bilang kalau menang orang lain dibilang curang. Tapi kalau kita yang menang, kita nggak bilang orang lain kita ya nggak bilang yang lain yang curang gitu. Saya melihat ketokohan juga penting gitu. Ketokohan dilihat juga oleh masyarakat. Nasdem misalnya ketika memenangkan Pileg kemarin kita menambah 10 kursi. Ada yang bilang itu karena Anies Baswedan misalnya. Ya. Tapi saya melihat enggak juga begitu. Kenapa? Anies menang di 2 provinsi. Sumatera Barat dan Aceh. Di dapil saya Anies enggak menang. Gitu. Sementara di dapil saya kita dapat 2 kursi. Dan di dapil-dapil lain kita juga banyak sekali dapat kursi. Kenaikan 10 kursi kita. Nah, artinya saya melihat di sini bahwa ketokohan itu memang dibutuhkan. Di Sumatera Barat Anies itu merupakan tokoh yang memang seluruh orang Sumatera Barat hampir 70-60% menginginkan Anies. Nah, tapi di tempat lain ternyata enggak menginginkan Anies. Nah, menginginkan Prabowo. Nah, terkait lagi misalnya Sumatera Utara. Kenapa Bobi misalnya bisa menang? Ada yang mengatakan bahwa karena endorse Jokowi misalnya seperti itu. Kita sama-sama tahu Sumatera Utara itu kandang banteng. Seberapa besar Jokowi juga enggak datang ke sana. Nah, tapi yang saya lihat justru malah sebaliknya. Strategi yang dilakukan oleh masing-masing paslon itu yang membuat dia bisa memenangkan pertarungan. Nah, bagaimana juga catatan perjalanan sebelumnya, incumbent yang selama ini merasa dia sudah bisa memenangkan pertarungan, ternyata kalah. Kenapa? Karena selama ini nggak membangun wilayahnya. Dan masyarakat pasti ngelihat itu. Selama di tangan si A, ya kan? Provinsinya nggak maju. Tapi kalau kita hanya bicara satu orang, mengkultuskan satu orang saja, Prabowo saja, Jokowi saja, Anies saja misalnya, menurut saya Indonesia ini hancur. Kenapa? Karena nanti saling serang. Si A bilang Anies yang paling hebat, yang paling mampu, yang paling bisa. Si B bilang Prabowo dong. Si C bilang Jokowi masih yang paling hebat.
Nggak ada selesainya Bang. Kenapa kita dukung yang menang? Karena kita nggak mau terus-terusan ribut. Kapan pemerintah akan bekerja kalau kita ribut terus? Nggak ada gunanya. Kepentingan partai harus di atas. Kepentingan bangsa dan negara harus di atas kepentingan partai politik. Itu prinsip Nasdem. Maka dalam situasi pilkada DKI ini pun Nasdem berpikir hal yang sama. Kalau nanti Pram dan Rano yang menang, ya kita harus dukung dong. Kita harus dukung. Tapi kalau ternyata nanti 2 putaran, karena memang kami mendukung RK sama Suswono, tentunya kami juga akan tetap ikut berjuang juga di putaran kedua. Gitu. Kalau tadi dibilang ada sebagian orang-orang Nasdem yang memang tidak mendukung. Ketika Pilpres kemarin pun Bang, terus terang saya sampaikan bahwa enggak semua orang Nasdem mendukung Anies Baswedan. Enggak semua orang berani memasang foto Anies Baswedan. Ya, kenapa? Kalau di satu tempat, di satu wilayah, Anies tidak bisa dijual, kalau kita pasang foto Anies kita bisa nggak jadi. Dan itu juga dilakukan kawan-kawan PDIP diam-diam. Jangan salah, saya tahu persis juga, kawan-kawan juga bicara. Takut juga mereka nggak menang. Misalnya Ganjar di tempat nggak bisa dijual, mereka juga banyak loh yang diam-diam nggak melakukan nggak memberikan supporting, itu diam-diam bersembunyilah istilahnya begitu dengan diam-diam. Karena mereka juga mau menang. Nah ini apa ini namanya Dinda? Strategi politik. Nggak mau, jangan sampai siji tibeh, ya mati siji mati kabeh, ya nggak gitu juga dalam politik. Gitu. Jadi nggak, iya, ya kita nggak boleh juga. Mati siji mati kabeh. Iya, kalau mukti siji mukti kabeh itu menurut saya itu kan itu kata-kata idealis saja, faktanya nggak ada seperti itu.